Katanya mau kudeta presiden lah apa kepala kamu dia bisa kudeta juga presiden. Tulis itu saya bilang mau kudeta pak presiden, kepala kamu kan juga bisa kudeta. Saya bilang anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepanas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Mantan Bapak Jenderal ini dulu masih aktif, nggak berani bilang tumpas. Sekarang udah pensi, udah gigi ompong, mau ditumbas gigit pakai apa? Benar nggak Pak? Kali udah pensiun, baru udah gigi ompong, mau digigit pakai apa? Dulu masih ada gigi aja nggak bisa gigit. Tumpas itu Pak Jenderal gigi ompong sudah pensiun, tumpas lah OPM sana, benar ya? Oke guys, Hercules sosok yang dikenal disegani kini ramai ditantang oleh pendekar dan jawara dari berbagai penjuru Nusantara. Penyebabnya adalah sikapnya yang arogan dan perkataannya yang dianggap tidak terjaga. Banyak pihak merasa tersinggung dan menilai Hercules telah melewati batas kehormatan. Gelombang tantangan pun bermunculan, berbagai bentuk peringatan, tantangan bahwa di dunia para jawara kehormatan lebih tinggi dari sekedar nama besar. Oke pemirsa, seperti apa tantangan-tantangan dari para pendekar seluruh Nusantara mulai dari Papua, Kalimantan, Jawa Barat, Banten, dan masih banyak lagi. Kita simak saja videonya, kita tonton sampai habis. Bijak dalam berkomentar, ini dia videonya. Saya Panglima Kijang, Ini dia salah satu. Kalimantan Timur, Indonesia. Dengan ini saya menyatakan tindak tegas oknum merendahkan aparat hukum dan oknum-oknum pemerintah seperti Ketua GIP Hercules. Dengan ini tolong pemerintah hukum lanjutkan, amankan negara NKRI, buat damai. Pemerintah jangan pernah takut dengan seorang oknum atau orang-orang yang bikin keruh atau orang-orang yang bikin merusak NKRI. Andainya pemerintah atau aparat hukum pemerintah tidak mampu, Panglima Kijang Kalimantan siap turun tangan untuk mengeksekusinya Hercules. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam adat. NKRI harga mati buat rakyat Sulawesi Selatan. Jangan coba-coba Hercules untuk menghina para jenderal yang dari Republik ini sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, kami sebagai anak bangsa dari Sulawesi Selatan mengecam statement Hercules dari Republik ini. Apa yang kau pernah sumbangkan kepada bangsa ini? Hercules, saya Om Betel tetap akan mencari kamu. Saya Om Betel dari anak bangsa Sulawesi Selatan tetap untuk mencari kamu dalam bentuk apapun juga, dan saya akan tantang kamu dalam satu sarung. Jika kau orang kebal, saya akan buktikan kekebalanmu itu dimanapun juga kau berada. Saya tidak mengancam, tetapi saya akan buktikan dimanapun juga kau berada. Tabe untuk teman-teman sahabatku di Makassar, Pasir Batang, Kuasa di Makassar, ya. Saya, ya, Anto Mawar, Anto Iris, Anto Tato, Anto Silet, ya. Namanya Haryanto Karentinggi. Ya. Saya sudah lihat teman-teman di situ ada Tetari, ada Herman Parendreni, tim Pandawa juga sudah turun membela Betel. Tabe, Betel itu termasuk kakanda saya juga. Ya, termasuk kakanda saya. Jadi begini ya, persoalan Betel dengan Hercules, Bertomi dia selesaikan ini. Ya, Bertomi dia selesaikan ini. Jangan kita ini orang Makassar mau dia domba. Iya, kita ini semua hidup di dunia preman dulu. Ya, mungkin yang ada kenal juga saya. Ya, lihat bapak muka saya, jangan. Ya, biarkan Om Betel itu berurusan dengan Hercules. Jangan kita mau dia domba.
Oke, nih kalau saya terus terang juga bela itu Om Betel. Ya, saya bela Om Betel. Oke, sekian dari saya, dari Haryanto Karen Tinggi, atau yang biasa dijuluki Anto Mawar, Anto Iris, Anto Tato, Anto Silet. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hercules, menurut saya gini, abang balik kanan dan bangun daerah abang saja. Abang Hercules, saya sangat mengasihi Abang Hercules. Balik kanan dan bangun daerah Anda. Berasal dari mana daerah Anda, di situ Anda membangun. Daripada pergi dan merusak citra bangsa melebihi TNI Polri, mengangguk-angguk ormas sebagai kekuasaan yang tertinggi di Republik. Tidak seperti demikian. Harusnya Anda sadar diri bahwa Anda itu bukan siapa-siapa di Republik ini. Jadi baiknya sebagai pemimpin ormas, kalau mendidik ormas itu dengan baik maka berguna bagi bangsa dan negara. Tetapi kalau tidak mendidik ormas itu dengan baik, bergaya premanisme, mendingan balik kanan. Kampung halaman Anda menunggu Anda punya kebijakan-kebijakan, punya pemahaman yang luar biasa untuk membangun kampung halaman Anda, dibandingkan membuat ormas yang membuat kegaduhan di mana-mana. Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu calon pemimpin masa depan bangsa ini. Menurut saya terbaik dari sekian banyak. Ada lagi yang terbaik, tetapi menurut saya Kang Deddy adalah salah satu gubernur Jawa Barat yang menurut saya it's the best. Jadi bagi Abang Hercules, balik kanan. Kampung halaman menunggu Anda untuk membangun kampung halaman Anda. Jangan bikin kacau di negara atau di daerahnya orang. Terima kasih, God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanahul wa fil khatimi wa yustasqa bihi lugamu bidadil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Amma ba'du. Saya Sukma Syefi Maulana, pengurus dan jajaran Kesti TTKKDH, mendengar pernyataan Hercules yang telah melecehkan purnawirawan dan konstitusi polisi, seolah-olah Hercules ini merasa hebat, merasa sakti, karena selama ini Hercules dianggap orang kuat di tanah. Kalau saya saja diizinkan sama ketua umum saya, Haji Wahid Nur Jamil, tentunya sudah saya samperin. Selamat malam semua warga Manado, Sulawesi Utara. Saya minta kepada RI 1 Pak Prabowo Subianto, Pak Kapolri, kalau negara, kalau Pak Ormas, lebih baik negara ini bubar. Memang butuh Bung Hercules punya jasa dengan si orang Pak Prabowo, RI 1 sekarang ke Republik Presiden. Cuma sebagai Bung Papar warga Manado, warga Sulawesi Utara, disayangi. Memang primer alias preman harus hidup, cuma ada aturan main. Papar juga terlaku hukum, jadi preman itu bisa hidup, cuma ada aturan main, jangan sembarangan. Papar jadi dari preman lagi juga, sampai jadi orang dari putih ke hitam, hitam ke putih. Jadi saya minta kepada Prabowo dan Pak Kapolri yang tahu hukum, terutama Pak Prabowo yang tahu hukum, saya minta Pak Prabowo itu dengan sebagai Kapolri buka-bukaan masalah hukum Indonesia, terutama Pak Kapolri. Kalau negara ini kalau Pak Ormas, Papar minta negara ini bubar aja. Saya terang-terang bicara tentang negara. Negara kok banyak masalah, kok bukan negara sendiri bikin, bukan negara lain bikin hancur. Negara sendiri bikin hancur cuma gara-gara Ormas kuliah. Papar juga memiliki ormas. Cuma kalau negara mulai bagi, saya minta negara ini bubar aja. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Masih banyak orang yang tidak takut sama kamu. Seharusnya kamu tahu diri. Lihat kakimu, tanganmu, matamu. Seharusnya kamu tidak usah nantang-nantang orang. 1 lawan 1, kamu belum tentu mampu. Paling kamu bisanya cuma main keroyok, bawa pasukan, bawa anak buah, ngeroyok. Buktikan di atas ring kalau memang kamu mampu. Gak usah kamu nantang-nantang Purna. Masih banyak orang yang tidak takut sama kamu.
termasuk saya, sama sekali tidak takut sama kamu. Ya buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau-mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Hati-hati. Saya pecalang. Kami bukan penjaga biasa. Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun-temurun untuk menjaga Bali. Kami tidak butuh ormas dari luar. Kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda dan merusak tatanan hidup masyarakat di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri. Dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat. Di seluruh Bali ada 1.500 desa adat. Dan di setiap desa, pecalang hadir. Kami ada di akar rumput. Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi. Kami tidak digerakkan oleh politik. Kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab kepada adat dan tanah kelahiran kami. Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman. Bali cukup dengan rakyatnya sendiri. Dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga.